Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Rusyadi atau biasa dipanggil Farul. Saya mahasiswa dari jurusan KPIB atau yang biasa disebut dengan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sistem komunikasi interpersonal, yaitu persepsi interpersonal. Yang pembagiannya ada 4. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang kedua, proses pembentukan kesan. Yang ketiga, proses pengelolaan kesan. Dan yang terakhir atau yang keempat, pengaruh persepsi terhadap komunikasi antarpersonal. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang pembagiannya: pertama, fisiologis, informasi yang masuk melalui alat indera. Selanjutnya, informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. B. Perhatian, individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada satu objek. Yang C. Minat, persiapan persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Selanjutnya D. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek ataupun pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. E. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan, dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas. F. Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, yang merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Yang pembagiannya yaitu A. Ukuran dan penempatan objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan satu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. B. Warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibanding dengan yang sedikit. C. Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus yang penampilannya yang dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. D. Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibanding yang hanya diperhatikan sekali. E. Motion atau gerakan. Individu dan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu proses pembentukan kesan. Proses pembentukan kesan secara umum dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Stereotyping. Stereotyping merupakan pengelompokan individu berdasarkan konsep-konsep tertentu, misalkan berdasarkan kecerdasan, kerajinan, dan lain-lain. Yang kedua, implicit
personality theory, memberikan suatu kategori terhadap pengalaman yang diterima, berarti membuat suatu konsep. Yang ketiga, atribusi. Atribusi menurut Robert Oberon dan Johnny Bain adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat para perilaku yang tampak. Atribusi dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu atribusi kausalitas dan atribusi kejujuran. Yang ketiga, saya akan menjelaskan proses pengelolaan kesan. Proses pengelolaan kesan, kecermatan, persepsi interpersonal dimudahkan oleh petunjuk-petunjuk verbal dan non-verbal, dan dipersulit oleh faktor-faktor personal penangkal. Kesulitan persepsi juga timbul karena personal stimuli berusaha menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk menimbulkan kesan tertentu pada diri penangkap. Erwin Goffman menyebut proses ini pengelolaan kesan atau implicit management. Peralatan lengkap yaitu kita gunakan untuk menampilkan diri ini disebut front. Front terdiri dari panggung atau setting, penampilan atau appearance, dan gaya bertingkah laku atau manner. Panggung adalah rangkaian peralatan, ruang, dan benda yang kita gunakan. Penampilan berarti menggunakan pertunjukan artifaktual, gaya bertingkah laku, menunjukkan cara kita berjalan, duduk, berbicara, memandang, dan sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian terakhir atau bagian yang keempat, yaitu pengaruh persepsi terhadap komunikasi antarpersonal. Pengaruh persepsi terhadap komunikasi antarpersonal. Yang pertama, perubahan informasi. Hampir mirip dengan kegagalan penyampaian pesan, perubahan informasi juga bisa terjadi jika seseorang memiliki persepsi yang berbeda, tetapi tidak dibahas pada saat itu juga. Yang kedua, timbulnya komunikasi yang kurang efektif. Komunikasi akan menjadi kurang efektif karena adanya persepsi yang tidak diluruskan. Yang ketiga, memicu terjadinya perselisihan. Akumulasi dari ada banyaknya perbedaan persepsi dalam komunikasi adalah terjadinya perselisihan. Yang keempat, menimbulkan perdebatan. Manakala terjadi kesalahan persepsi, perdebatan di dalam komunikasi antar individu bisa saja timbul. Yang kelima, terjadinya kegagalan penyampaian pesan. Kegagalan penyampaian pesan bisa terjadi akibat sempitnya persepsi seseorang. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghargai. Dengan adanya perbedaan persepsi, ini juga bisa menciptakan sikap saling menghargai. Yang kedelapan, mengenalkan sudut pandang orang lain. Perbedaan persepsi juga bisa memunculkan cara berpikir yang bisa mengenal sudut pandang orang lain. Yang kesembilan, menimbulkan sikap tidak judgmental. Karena mampu untuk memperluas persepsi, maka sikap yang tidak judgmental juga bisa tumbuh dari diri.